صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أحسابكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid wa wasi' ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan hidayahnya dan tetap teguh di dalam keimanan dan keislaman hingga akhir hayat kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang berlimpah yang memungkinkan kita untuk terus beribadah, mengingat dan memujinya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa hadir berkumpul di masjid yang penuh dengan kesucian ini dalam rangka beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Dan semoga langkah-langkah kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai ibadah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita selalu berkomitmen untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan berkomitmen pula untuk meninggalkan larangannya. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang suci ini, di tempat yang berbahagia ini, khatib berpesan kepada khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara semaksimal mungkin, dengan cara seoptimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hanya dengan demikian insyaallah kita adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah maklum dan mengetahui bahwa kita sudah berada pada era yang sangat modern, era di mana semua peralatan semakin canggih, era di mana semua teknologi sudah berada di genggaman kita semua. Dalam perkembangannya kita bisa di era digital ini dengan sekali klik, dengan sekali tunjuk, maka dunia bisa kita lihat
maka informasi dari manapun sudah bisa kita akses, dan semua pekerjaan sudah bisa membantu kita untuk mempermudah segala pekerjaan kita. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada AI dan sebagainya. Itu semua adalah efek positif yang telah kita rasakan dengan adanya teknologi, dengan adanya media-media digital yang tidak bisa kita tolak kehadirannya. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, semua telah memegang yang namanya dunia melalui yang namanya media sosial, yang melalui alat yang kita punya semua, handphone atau Android yang ada di saku kita setiap hari. Namun di balik kemudahan-kemudahan, di balik kegampangan-kegampangan nilai positif yang dimiliki oleh media, oleh alat-alat yang canggih itu, ada suatu yang sangat mengerikan yang harus kita pahami bersama dan harus kita waspadai bersama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita menghadapi ancaman serius yang menyebar dengan cepat di seluruh negara ini, di seluruh dunia bahkan, yang merupakan bagian dari dampak negatif dari perkembangan teknologi di era digital ini. Ada yang namanya pinjol, pinjaman online, ada yang namanya judi online dan sebagainya, bahkan game online dan sebagainya. Ini semua adalah mengandung efek negatif yang sangat luar biasa yang harus kita waspadai bersama-sama. Saat ini judi online telah masuk ke setiap lapisan masyarakat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kemudian akses melalui ponsel pintar dan internet membuat sangat sulit untuk dibendung karena semua orang memilikinya. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga remaja dan anak-anak dapat dengan mudah terjerumus ke dalam jeratan judi online ini. Oleh sebab itu, maka kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan agar anak-anak kita, generasi kita, bahkan kita pun tidak terjerumus dengan judi online tersebut. Masyaallah hadirin, perlu kita sadari bersama bahwa dampak dari judi online jauh lebih berbahaya daripada dampak yang terlihat di permukaan. Mungkin kita dulu tahun 2020, 2021, 2022 kita berperang dengan namanya virus dan itu nampak di permukaan. Kita tahu gejala-gejalanya, tapi saat ini dengan adanya judi online yang bisa merambah ke setiap tempat, setiap sudut, setiap waktu dan setiap orang, maka ini sangat mengerikan. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendorong bagaimana anak-anak kita terhindar dari yang namanya judi online. Masyaallah hadirin rahimakumullah, judi online ini, pinjaman online juga biasanya didorong oleh satu kebutuhan yang sangat mendesak tanpa pikir panjang, dan kemudian melakukan hal-hal jalan pintas yang tidak dirasa kemudian akan menjadi bumerang, yang akan menjadi racun bagi kita dan akan merusak moral kita, moral anak-anak kita, merusak psikis anak-anak kita, merusak psikis kita. Oleh sebab itu maka dengan adanya judi online, kita pasti sudah mendengar berita-berita di dunia massa di mana terjadi kriminalitas, di mana terjadi pembunuhan, di mana terjadi perampokan. Itu semua karena banyak dipengaruhi oleh kebutuhan, karena diawali dengan ketidakpahaman dan terjerat oleh yang namanya judi online. Sangat ironis sekali masyaallah hadirin, Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah muslim, menempati peringkat pertama di dunia sebagai pengguna judi online terbanyak. Menko Polhukam mengungkapkan bahwa transaksi judi online di Indonesia meningkat pesat dengan perputaran uang hampir mencapai 100 triliun dalam 3 bulan pertama tahun 2024. Berdasarkan data dari PPATK,
pada tahun 2023 3,2 juta warga negara Indonesia bermain judi online dengan jumlah terbesar di Pulau Jawa. Jadi kita termasuk adalah pulau terbesar pengguna judi online. Judi online ini bertentangan dengan hukum dan pelaku judi diancam hukuman penjara 4 tahun. Judi slot online tetap berkembang pesat. Menurut Ismail Fahmi, pemerhati media online, ada 4 juta halaman website yang mengandung judi yang muncul di situs-situs pemerintah dan dipromosikan oleh artis-artis kenal seolah-olah judi adalah barang yang legal. Lebih dari 4.000. Coba bayangkan bagaimana besarnya. Terkadang kita muncul di HP kita keluar gambar remi, muncul keluar gambar domino. Karena kita tidak punya kegiatan, akhirnya ikut main domino sambil menunggu bonus-bonus yang dijanjikan. Kemudian karena tidak datang dan asik, beli lagi pulsa, beli lagi slot, beli lagi koin. Akhirnya terus-terusan menjadi ketagihan. Dan itu yang sedang kita alami saat ini dan merasuk ke seluruh lapisan. Bukan hanya orang-orang awam, orang-orang pintar, bahkan di berita-berita sampai orang-orang yang ada di sana, di atas sana juga terjerumus dan juga bermain di dalam. Ada mantan bandar hampir internasional dan terbesar di Asia juga bercerita bahwa tidak mungkin ada orang yang main judi online itu kemudian kaya dan menang, karena sudah di-setel, sudah diatur oleh mesinnya dan gak mungkin menang. Sekali dikasih menang, 2 kali dikasih menang, semakin tertarik. Kalah 1 kali hampir menang. Selanjutnya berlanjut karena ketagihan ingin menang, berlanjut terus dan akhirnya bangkrut. Hadirin, kejadian-kejadian yang sangat mengerikan itu misalnya terjadi di Cibinong. Bagaimana 2 orang remaja yang masih belasan tahun merampok minimarket. Di Bandung, seorang warga nekat melompat ke sungai bunuh diri karena juga kalah judi online. Ada di Lombok, seorang bendahara desa menggunakan dana desa untuk berjudi. Bahkan ada seorang pemuda membunuh ibu kandungnya hanya gara-gara ingin mendapatkan uang untuk bermain judi online. Betapa mengerikannya yang namanya judi online ini. Ini bukan hanya tugas Bapak polisi, ini bukan hanya tugas Bapak tentara, tapi ini adalah tugas kita semua untuk saling mengingatkan sesama muslim, untuk mengingatkan sesama manusia. Oleh sebab itu, semoga situasi ini bisa kita atasi bersama-sama. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Juga ada berita yang menyatakan bahwa di parlemen pun banyak yang tidak terasa ternyata ikut-ikutan juga. Dan tidak terasa mungkin karena dikira mainan-mainan biasa. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah dalam kondisi darurat. Darurat judi online, darurat pinjaman online. Mohon maaf, tetangga saya, tetangga dekat ada juga yang bunuh diri hanya karena pinjaman online. Masya Allah, dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalamnya dan kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Hadirin, penegakan hukum yang tegas terhadap semua pelaku, terutama para bandar dan perlindungan, insya Allah sudah diusahakan. Akan tetapi untuk yang namanya menghindari, bagaimana kita memagari, bagaimana kita menolak, dan bagaimana kita membantu anak-anak kita agar tidak terjerumus di situ. Jadi kita jaga bersama, kita jaga dari lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah benteng utama terhadap anak-anak kita, terhadap generasi kita. Jadi ini bukan tanggung jawabnya guru sekolah, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawabnya tentara dan sebagainya. Tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an pun judi
adalah hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, mengundi nasib dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat ini, Mas'ul hadirin rahimakumullah, ada perbuatan rijsun yang memang dilarang sebagai sesuatu yang berbau busuk, yang mengindikasikan merusak dan tidak sehat bagi individu dan masyarakat. Ayat surat Al-Maidah ini juga mengandung perintah untuk menjauhi perjudian agar kita selamat. Jangan mendekati, menjauhi. Dengan menjauhi maka insya Allah kita akan lebih nyaman dan lebih aman, lebih selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita mawas diri, kita koreksi diri kita sendiri, kemudian baru kita kepada keluarga kita, istri dan anak kita. Lindungilah keluarga kita, lindungi lingkungan dari perbuatan judi. Bagi yang sudah terpapar virus judi online maupun yang konvensional, segera sadari kesalahan sangat fatal itu dan akan membuat kita rugi selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa pemimpin kita, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bangsa Indonesia diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang merusak moral, yang merusak mental, dan akan menjadi permusuhan di antara umat manusia dan juga akan merusak persatuan dan persatuan bangsa tercinta ini. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan anak cucu kita dari judi online, dari pinjaman online dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah washkuruh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifata was syuda'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة